Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Novi LPG. Kali ini admin akan coba membahas mengenai PPG dalam jabatan di tahun 2022. Tentunya sahabat guru harus tahu dan juga mempersiapkan segala yang dibutuhkan dalam persyaratan-persyaratannya. Nah, untuk PPG dalam jabatan ini kita mengacu pada surat dari Dirjen GTK yaitu nomor 0063 bla 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 tahun 2022 ya, tentang pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi ini khusus untuk 2022. Syarat terbarunya. Pertama, apa yang harus kita siapkan ya untuk bisa menjadi salah satu peserta calon pendidikan profesi guru. Yang pertama, cek nik dan tanggal lahir melalui ini http verbal ptk data di Kemendikbud ya. Pastikan nik, nomor induk keluarga dan tanggal lahirnya benar sesuai dengan ijazah dan yang lain-lain di dalam Dapodik itu ya. Kemudian yang kedua, isi riwayat pendidikan formal mulai dari SD sampai dengan S1 jika kalian S1, sampai dengan S2 jika sudah S2, dan sampai S3 jika sudah S3. Jadi SD, SMP, dan SMA S1 itu harus ada ya riwayat pendidikan formalnya. Kemudian selanjutnya riwayat karir guru, yaitu pertama kali menjadi guru antara riwayat pengisian di Dapodik mulai dari nomor suratnya, tanggal surat, hingga penandatanganan surat harus sama dengan dokumen fisik. Jadi untuk menjadi salah satu calon peserta PPG ini minimal kita terdata sebagai guru di tanggal 31 Desember 2017 untuk tahun 2022 ini ya. Jadi pastikan semua datanya sudah benar mulai dari nomor surat dan yang lain-lain. Yang terakhir adalah status kepegawaiannya di Dapodik itu harus jika PNS dipilih PNS. Dan untuk guru honor non PNS yang honor di negeri itu pilihannya honorer sekolah. Sementara untuk guru non PNS yang menginduk di swasta itu harus GTY, jangan sampai honor sekolah ya. Jika masih GTY silakan urus bersama dengan operator untuk ke dinas masing-masing, dinas setempat. Nah itu yang ada dalam Direktorat Jenderal GTK ini dalam suratnya. Ada beberapa syarat-syarat lain yang mungkin nanti akan admin buat di dalam video yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini admin tidak akan membahas semua ini ya. Admin akan hanya fokuskan kepada riwayat pendidikan formal mulai dari SD sampai dengan S1 hingga S3 kalau kalian sudah sampai S3. Oke, kita langsung cek ke videonya. Oke, pertama, jika Bapak Ibu sebagai seorang guru, Bapak Ibu harus cek dulu info GTK Bapak Ibu, kemudian dicek riwayat pendidikan formalnya. Jika masih ada yang salah, silakan hubungi operatornya. Atau jika belum diinput sama sekali, silakan hubungi operator masing-masing karena hanya operator yang bisa menginput data riwayat pendidikan formal Bapak Ibu semua. Cara mengeceknya seperti apa? Pertama kita masuk dulu ke Google ya. Kita masuk ke Google, kemudian di Google ini, di URL Google ini ketikkan saja SSO Dapodik Datadik gitu ya, SSO spasi Datadik, kemudian enterkan saja. Itu akan keluar pencarian yang banyak seperti ini. Kemudian Bapak Ibu pastikan memilih PTK Dapodik dengan URL https://sso.datadik.kemendikbud.go.id.app ini ya. Kalian klik, kita tunggu sebentar SSO ini berjalan. Nanti tampilannya kurang lebih akan jadi seperti ini. Kita tunggu. Ini jaringannya. Nah, tampilan utamanya seperti ini ya. Tampilan utamanya seperti ini. Di sini pertama kita harus memasukkan email yang terdata di Dapodik, kemudian password untuk masuk ke Dapodik ini ya. Ini berdasarkan akun masing-masing guru. Kalau Bapak Ibu belum tahu atau belum punya, silakan hubungi operatornya karena ini operator yang punya akses atau mengetahui apa itu emailnya dan passwordnya apa. Silakan hubungi operator sekolah masing-masing.
Kalau sudah Bapak Ibu ketikkan, pastikan sudah benar semua, kita tinggal masuk. Kita masuk, kemudian biasanya akan keluar seperti ini. Jika Bapak Ibu sekolahnya ada dua ya, saya ini ada SMK dan SMP. Tapi kalau Bapak Ibu hanya ngajar di satu sekolah, biasanya hanya dua ya, hanya dua pilihan. Tapi pada intinya semuanya sama, mau Bapak Ibu pilih yang mana saja itu pasti sama. Saya akan pilih yang SMP ini, kemudian kita tunggu prosesnya. Autentikasi berhasil, artinya kita sudah berhasil masuk, password dan juga emailnya sudah benar. Nah, di sini ada pilihan data PTK-nya, ini ada pilihan biodata, beban ajar, tugas, pendidikan, sertifikasi, pengangkatan, KGB, dan riwayat. Ini adalah data Bapak Ibu semua yang ada di Dapodik yang diinput oleh operator ya. Karena kita akan melihat daftar riwayat pendidikan formal, kita masuk ke pendidikan. Kita masuk ke pendidikan. Kemudian kita tunggu. Nah, seperti ini riwayat pendidikannya. Ini punya saya ternyata baru ada riwayat pendidikan S1-nya, belum ada SD, SMP, maka ini perlu kita tambahkan ya. Kita hubungi operator kita untuk bisa menambahkan atau mengubah riwayat pendidikan formal. Jadi di sini kalau kita di sini ada menu edit ya, tapi tidak bisa diedit. Ini sudah beberapa kali dicoba, juga ada tambah riwayat pendidikan sebenarnya, tapi ini tidak bisa. Ini ternyata operator yang harus mengubah dari Dapodik. Kalau kita klik, itu akan ada tampilan jenjang, satuan pendidikan, bidang studi yang diambil, tahun masuk, lulusan, dan data-data lainnya ya. Jadi penting bagi kalian untuk cek di bagian pendidikan ini, apakah kalian sudah mencantumkan atau sudah datanya sudah lengkap dari SD, SMP, SMA hingga S1-nya. Nah, untuk penginputan sendiri di Dapodik, kita lihat video berikut ini. Saya sebagai PTK ya. Di sini kita ke menu guru ya, tergantung dia guru atau PTK yang atau tendik yang mau diedit. Klik namanya di sini, lalu klik ubah. Nah, di sini teman-teman tunggu dulu nih yang kuning-kuningnya sampai dengan selesai loadingnya ya. Sepertinya sudah ya, sudah. Nah, sudah tidak kuning lagi, artinya sudah tidak loading. Kita ke riwayat pendidikan formal. Ini saya tinggikan saja biar jelas. Nah, di sini riwayat pendidikan formal ini tidak ada sama sekali ya. Kita klik tambah ya. Nah, yang pertama kita tambah tentunya yang SD ya. Jadi cari saja lainnya teman-teman. Ketik saja lainnya seperti ini. Biasanya nanti muncul. Nah, kalau masih tidak muncul yang lainnya, kita scroll ke bawah. Ini biasanya dia urut sesuai abjad ya. HI, K, sebentar lagi L ya. Ini kebanyakan pada sulit nyari kata-kata lainnya. Jadi nah ini ya, ini kan ada tuh lainnya yang sendirian. Nah ini yang dipilih ya, yang huruf besar depannya ya, saran saya ya teman ya, yang lainnya yang huruf besar. Begitu klik, kemudian tekan tab ya. Nah di sini jenjangnya kita pilih yang SD. Mana SD ya, SD. Nah gelar akademiknya tentunya tidak ada ya. Kalau tidak ada kita isi bebas saja dulu, kita isi saja nggak apa-apa ya, agar bisa tersimpan dulu ya. Satuan pendidikannya kita isi dengan nama sesuai yang di ijazah ya. Ijazah SD-nya itu namanya sekolahnya apa gitu. Ini kemudian fakultasnya kita strip ya. Kemudian kita tahun masuknya diisi. Saya masuk SD itu tahun 1997. Udah tua ya. Kemudian lulusnya tahun 2003. NIS-nya silakan diisi saja. Ini saya asal dulu ya, karena saya tidak mau bongkar-bongkar ijazah saya. Semesternya kita kosongi karena sedang tidak kuliah, sudah lulus, jadi tidak perlu diisi semesternya. Kemudian rata-rata nilai ujiannya harus diisi ya. Kalau ada koma pakainya titik ya. Kalau ada koma pakainya titik, tapi saya tidak mau pakai koma. Ini tidak masalah ya. Kemudian kita coba simpan.
Nah, data riwayat pendidikan berhasil disimpan, maka gelar akademiknya akan berubah sendiri menjadi strip, teman-teman ya. Ini juga fakultasnya menjadi strip, begitu ya. Nggak apa-apa. Kemudian kita lanjutkan lagi ke lainnya yang SMP. Oke teman-teman, itulah bagaimana cara kita untuk melihat, mengecek apakah data riwayat pendidikan formal kita sudah tepat, sudah benar. Jika ada yang salah, misalnya salah tahunnya, salah ini, silakan hubungi operatornya untuk diubah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.